Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan cerita drama yang berjudul Jakarta Taruh. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Darmaji Falasofianto sebagai Raja Adisaka. Saya Almira sebagai Ratu Sekardewi. Saya Bibiani sebagai Ibu Jakarta Taruh. Saya Akbar Mayani sebagai Jakarta Taruh. Saya Abdiaziz sebagai Dewa anaknya Jakarta. Saya Zahra sebagai Nama Wulan. Saya Salsa sebagai Bidadari Sari. Saya Talita Nora sebagai Bidadari Putra. Dan saya Alia sebagai Bidadari Asi. Selamat menyaksikan. Suatu kala di desa terpencil hiduplah seorang pria bernama Jakarta Taruh yang hidup bersama dengan anaknya yang bernama Dewa. Ayah, mengapa aku tidak pernah melihat ibu? Bagaimanapun mimpi ibu. Nah, ibu adalah seorang wanita yang sangat cantik dan baik. Namun, ada suatu kejadian yang membuatnya pergi meninggalkan kita. Apa yang terjadi, ayah? Apakah ibu meninggalkan kita kata aku? 15 tahun yang lalu, Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Ya sudah, biar Jaka saja yang mengerjakan pekerjaan hari ini. Terima kasih, Nak. Ibu masih kuat kok. Tidak apa-apa, biar Jaka saja yang mengerjakannya. Ibu betul memiliki anak seperti kamu, ya. hari sudah semakin petang. Pak, hari sudah hampir petang. Kita akhiri pekerjaan hari ini ya. Baik, Bu. Sesampainya di rumah, mereka makan malam dan berbincang-bincang. Kak, ada yang isi ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Nak, ibu ingat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk tidak lagi sepasang nikah dan ingin menuju sebelum berpati. Tapi Jaka belum ingin menikah, Bu. Tapi ibu sudah tidak nanti, siapa yang akan mengurusnya? Jangan berbicara seperti itu, Bu. Ibu hanya merasa sangat lelah dan Setelah makan malam, Jakarta Taruh akhirnya tidur. Tetapi di tengah tidurnya yang lelap, Jakarta Taruh bermimpi mendapat istri seorang bidadari yang cantik jelita dari kahyangan. Begitu terbangun dari tidur, Ternyata ada mimpi. Mimpiku indah sekali dan dapat jelas diingatanku. keesokan harinya, Jakarta Tumben ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. sudah enggak, tidak apa-apa, Nak. Ini kamu tidak terlalu puasa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa ikut hari ini. Baiklah, biar Jaka saja yang mengerjakannya. Ibu istirahat saja di rumah. Jaka pergi dulu ya, Bu. Ya, Nak. Hati-hati ya. Jaka pun menuju sawahnya untuk bertani. Walaupun Jaka pergi, ia tetap semangat demi ibunya yang sedang lemah di rumah. Tak lama kemudian, Jaka Taruh akhirnya mendapatkan hasil panen. Hari sudah semakin petang. Saatnya Jaka Taruh pulang ke rumah membawa hasil panennya. Assalamualaikum, Bu. Bu, ibu kemana ya? Kok rumah berantakan banget? Tak lama kemudian, Jaka Taruh menemukan ibunya yang tergeletak di lantai. Ibu, ibu kenapa, Bu? Maafkan seluruh kali, Ibu, Nak. Ini permintaan dari Ibu, saya mendampingi Ibu agar ada yang menguruskan nanti, ya, Kak. Jangan tinggalkan Jaka, Bu. Jaka Taruh menyesali perbuatannya yang telah membiarkan ibunya yang lemah sendirian di rumah. Ia kemudian menyendiri dan terlihat selalu malu. Suatu hari Jaka Taruh pergi ke hutan untuk menghilangkan beban pikirannya.
Di kahyangan terlihat dua bidadari cantik sedang berbincang di pagi hari. Wah, hari ini begitu cerah. Matahari membangunkanku dari mimpi. Rasanya tadi aku bermimpi balikku tertusuk air. Rasanya sedih banget deh. Tertusuk bagaimana? Kamu ini aneh deh kalau ngomong. Yang ada tuh pisau yang nusuk, dan sakitnya tuh di sini. Suasana di taman. Bidadari Citra dan Asih menghampiri bidadari Sari yang sedang duduk di taman sambil bercengkrama. Hara! Iya kak, ayo kita ke pada. Kita dulu dan hari ini lagi di danau. Wah, bagus itu. Kebetulan kita sudah lama tidak main pada musim dingin ini. Dan kita akan mandi di danau. Tapi kakak akan bicara dengan ayah dan ibu dulu. Dengan senangnya bidadari Citra dan Asih menghampiri ke kamar bidadari Wulan untuk memberitahu kalau mereka akan pergi ke Mayapada. Ih, bau. Kamu jorok deh. Kok belum mandi sih? Nanti ibu marah loh kalau kita pergi, tapi masih ada badan yang bau. Emangnya kita mau pergi kemana? Kita akan pergi ke Mayapada dan kita akan mandi di danau. Wah, rasanya bagian yang sudah ada. Dinginnya akan kenapa darahku? Rasanya itu... Kamu kebiasaan deh. Menghayal kamu sampai ke ujung tanduk. Udah tahu arti, tapi asal menyebutkan. Ketika sedang berkumpul, bidadari Sari sedang terlihat membawa bunga dan ingin menata kas bunga di ruang tamu. Kak, kapan kita ke Mayapada? Kami semua tidak sabar ingin bermain di danau. Iya kak, ayo kita pergi sekarang. Ayo kak, kita lihat sekarang sebelum matahari terbenam. Iya, kalau sebentar. Kakak disuruh dulu dong sama ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu mengizinkan, kita akan pergi hari ini. Akhirnya empat bidadari cantik meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pulang ke taman. Ibu dan ayah bidadari sedang duduk sambil minum kopi di balik taman belakang. Ada apa masalahmu? Ayah, ibu, saya dan adik-adik mau izin untuk pergi ke Mayapada. Dan kali ini kita masih di danau. Pergilah, Nak. Tapi kalian harus ingat, ketika trompet kerajaan nanti berbunyi, kalian semua sudah harus kembali lagi ke sini. Iya ya, kami semua mengerti. Kami akan segera kembali ketika trompet berbunyi, ayah. Dan hati-hatilah, nak. Baik, Bu. Suatu ketika Jakatarup telah bersiap-siap dengan santai ia berjalan menuju hutan karena masih pagi. Ketika sampai di hutan, ia menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa disengaja, Jakatarup mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya aku mendengar suara wanita. Ini di mana ya? Wah, kayaknya ada empat bidadari cantik. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Apa yang ngintip aku? Jakatarup berjalan menuju danau. Kemudian ia menemukan selendang wanita-wanita tersebut yang tergeletak berserakan. Setelah memilih, ia mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Saatnya kita pindah ke kayangan. Sebelum kita untuk pulang. Tapi kak, selendang hijauku tidak ada. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Bagaimana ini? Padahal selendang adik Nawangwulan ada di sebelah selendangku. Iya, Kak. Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawangwulan, tapi tak kunjung temukan. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus kembali ke kayangan sekarang juga. Maafkan kami adik Nawangwulan. Mungkin ini sudah takdir adik tinggal di Mayapada. Tapi kak, bagaimana dengan aku di sini? Kita tidak bisa berbuat apa-apa di Nawangwulan. Jagalah dirimu baik-baik. Tinggal di Nawangwulan. Kakak. Ketiga bidadari cantik itu pun meninggalkan Nawangwulan sendirian. Selendang hijau Nawangwulan masih belum ia temukan. Nawangwulan merasa kesepian
akan kujadikan dia suamiku. Jaka Taruk pun akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati Nawangwulan dan menghiburnya. Kenapa enggak menangis dari cantik? Selendang hijauku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan untuk selendang itu. Jangan. Berarti kau seorang bidadari? Tidak usah takut begitu. Tidak akan melukaimu dari cantik. Daripada kau sendirian di hutan ini, lebih baik kau tinggal di rumah. Benarkah? Namanya boleh. Ya, kau bisa tinggal selama apapun yang kamu. Pakaian ini. Oh iya, siapa namamu? Nama aku Nawangwulan. Nama yang bagus. Aku jangan taruh. Ayo ikuti aku. Dengan senangnya Nawangwulan mengikuti Jaka Taruk menuju rumah Jaka Taruk. Ia menerima ajakan Jaka Taruk karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara di kayangan, kakak-kakak Nawangwulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah dan ibu mereka akan marah karena mereka pulang ke kayangan tanpa Nawangwulan. Ketakutan mereka pun akhirnya benar-benar terjadi. Kemana adik kalian Nawangwulan? Kok tidak ada? Iya, kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Kami ayah, adik Nawangwulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya ibu, aku sudah mencari selendang adik Nawangwulan, tapi tak ditemukan. Ayah kecewa pada kalian karena gak bisa jagain adik kalian yang benar. Maafkan kami ayah. Sudahlah, jangan menyalahkan mereka. Mungkin sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di Mayapada. Ya, semoga saja dia baik-baik saja di sana. Hari demi hari antara Jaka Taruk dan Nawangwulan pun telah berlalu. Mereka semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan menikah. Nawangwulan, apakah kau bersedia untuk menikah denganku? Ya, Jaka, aku bersedia. Beberapa hari setelah menikah, Nawangwulan menyiapkan makanan untuk Jaka Taruk. Apa yang bisa Mas bantu? Tidak usah mas, biar ada saja yang memasak. Oh iya, kalau ada yang masak, mas jangan pernah membuka di rumah ini ya. Baiklah, Dek. Setelah pernikahan antara Nawangwulan dan Jaka Taruk berlangsung cukup lama, mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang awalnya penuh cinta dan kebahagiaan. Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Anak laki-laki itu mereka beri nama Dewa. Seiring berjalannya waktu, Dewa tumbuh menjadi anak yang sehat dan penuh semangat, dan kini masih banyak yang belajar seperti mereka. Setelah Nawangwulan bekerja, persahabatan antara Jaka Taruk dan Nawangwulan pun semakin bertambah. Suatu saat Jaka Taruk mengingat perkataan Nawangwulan tentang larangan menjual daging sapi. Mas, bolehkah ada minta tolong untuk mendagangkan gedung saji ini? Tapi ingat ya mas, untuk tidak membukanya. Saja. Mas tidak akan buka dengan bersama-sama. Ini adik mau pergi kemana? Ada yang pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Baiklah, Dek. Setelah Nawangwulan pergi, hati Jaka Taruk dipenuhi dengan rasa penasaran. Akhirnya Jaka Taruk membuka tudung saji yang ada di depannya. Hah? Ternyata selama ini adik Nawangwulan hanya memasak dalam sekali padi. Saja padi dulu masih banyak. Nawangwulan tiba-tiba datang sepulang dari mencuci pakaian di sungai. Kenapa mas? Mas sedang tidak apa-apa kok, Dek. Mas harus pergi ke hutan. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah Jaka pergi, Nawangwulan pun membuka tudung saji. Pada saat itu juga Nawangwulan curiga pada suaminya karena setangkai padi
ia bahwa suaminya telah membuka tudung saji itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah Nawangwulan harus menumbuk dan mengambil beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padi terus berkurang, suatu hari Nawangwulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Ternyata suami dapat tahu yang menyembunyikan selendangku. Dan karena isumu terus berkurang, kau kira aku dapat menemukannya kembali. Mungkin ini sudah menjadi selendang di atas. Setelah Nawangwulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh suaminya, Nawangwulan pun memutuskan untuk kembali ke kahyangan dan meninggalkan Jakataruk dan anaknya Dewa. Mas, maafkan Anda harus pergi. Memangnya dia mau pergi kemana malam-malam ini? Aku sudah mengetahui semuanya, Mas. Tapi bagaimana dengan kita, Dewa? Jangan kita ya, Mas. Tapi Mas tidak sanggup menjaga Dewa seorang diri. Aku percaya kok Mas bisa menjaga kita. Saat Dewa sedang tidur, Nawangwulan berpamitan dan berenang. Nak, baik-baik. Aku akan selalu menemani. Nawangwulan disambut baik oleh keluarganya dan menceritakan semua kisahnya di Mayapada. Jadi begitulah ceritanya. Halangan Apa yang badai akan datang, maka lihatlah rembulan di atas. angin akan membuat kau buyar.